kumpul gitu. Oke, nah yang berikutnya yang E, yang kelima, sarang telur diletakkan di bawah atau di atas objek. Penjagaan telur biasanya dilakukan oleh ikan jantan selalu, ikan jantan ya. Oke. Yang keenam, sarang dibuat dari bahan tanaman. Nah, ini sudah membuat sarang sekarang. Dan sarangnya itu dibuat dari bahan tanaman, semakin care. Jadi, ini yang sudah yang kelompok ke-6, ini sudah semakin care. Dia membuat sarang seperti burung. Sarang seperti sarang burung gitu ya. Dijalin oleh satu zat yang dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian yang ke-7 berarti ya. Yang ke-7, sarang terbuat dari gelembung. Dibuatkan sarang yang berbentuk dari gelembung gitu ya. Dan sarang itu dikeraskan oleh lendir yang dikeluarkan oleh ikan jantan. Jadi yang membentuk sarang-sarang ini biasanya ikan jantan ya. Kemudian yang ke-8, pemijahan yang bekerja sama dengan binatang lain. Nah ini dia sudah menjalin kerjasama dengan si moluska. Biasanya dia bagian cangkang-cangkang moluskanya itu untuk meletakkan telurnya. Oke, kemudian ini yang ke-9. Ada penyesuaian khusus untuk menjaga telur yang dilakukan oleh induknya. Nah, ini lebih care lagi, dia meletakkan telurnya dalam mulutnya. Artinya selama masa pengeraman ya dia nggak akan makan. Gimana mau makan dia? Kalau dia makan nanti nggak semua telurnya. Jadi dia selama itu dia berpuasa juga ya. Oke, telur dalam mulut ikan di sini dia jadi tidak akan bisa diganggu oleh predator gitu ya, karena akan terlindungi terus oleh ikan tersebut. Kelompok yang berikutnya dari kelompok ke-9, sebagian kulit perut induk membengkak untuk meletakkan telur. Jadi ada yang di mulut, ada juga yang di perut. Oke, gitu ya. Contohnya ini ikan lele di Brazil. Oke, kemudian telur dalam bentuk gumpalan dihubungkan oleh semacam benang dengan bagian lengkung tulang di kepala ikan jantan. Jadi ikan jantan di lengkungan kepalanya dia ada disimpan ikan di situ, telur ikan di situ. Ini salah satu bentuk pengorbanan induk ya. Kemudian ini yang salah satu yang unik juga, ini adalah kuda laut. Kuda laut itu ikan ya, bukan mamalia. Walaupun namanya kuda, tapi dia adalah ikan kuda laut, maka kita bilang aja ikan kuda laut seperti itu ya. Nah, ikan kuda laut ini dia yang hamil gitulah, berarti yang seperti ini yang hamil, ini adalah yang jantan. Nah, kemudian ketika dia mengerami, dan yang mengalami telur itu yang jantan, mengalami telur seperti ini yang jantan. Ketika nanti telurnya tersebut menetas, dia akan berhamburan seperti ini. Ini anak-anak yang keluar dari perut kuda laut jantan. Gitu. Nah, ini seperti ini isinya. Ya. Untuk pembuahan ini, seperti saya bilang tadi, kalian harus gantian menjelaskan sama saya. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pembuahan pada ikan, kemudian buat diagramnya. Untuk yang tidak nonton secara rinci atau langsung di skip-skip, maka dia tidak akan melihat tugas individu yang pertama ini. Untuk kalian yang mengikuti dengan baik tugas individu yang pertama ini, kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang ini. Oke, ya. Lanjut. Kita masuk ke perkembangan telur ikan. Oke, perkembangan telur ikan yang berikutnya setelah terjadi pembuahan, nanti kalian akan menjelaskan mengenai itu. Telur akan mengalami masa pengeraman oleh induknya hingga menetas menjadi larva ikan. Ini larva ikan. Yang seperti ini bentuknya larva ikan ya. Nah, lama masa pengeraman ikan tidak sama, bergantung kepada spesies ikan dan beberapa faktor luar, yaitu salah satunya adalah suhu, gitu ya. Kalau suhu semakin rendah akan seperti apa, kalau suhunya jadi tinggi akan seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian selain suhu ada juga faktor cahaya yang dapat mempengaruhi masa pengeraman ikan, di mana telur yang sedang dalam masa pengeraman apabila diletakkan dalam tempat yang gelap akan menetas lebih lambat. Jadi kalau penetrasi cahayanya dia itu cukup kuat, dia akan lebih cepat untuk menetas ya. Faktor lainnya dia zat yang terlalu dalam air, terutama zat asam arang, ini zat karbon dioksida,
dan amonia yang dapat menyebabkan kematian embrio. Jadi kalau misalnya airnya tercemar oleh karbon dioksida dan amonia, itu akan menyebabkan kematian pada embrio, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Nah, menjelang penetasan, embrio mengubah posisinya. Dia akan terus bergerak-gerak karena kesempitan dalam ruangan tersebut. Nah, sehingga cangkangnya bagian luar itu akan pecah. Nah, ketika pecah, dia akan keluar sebagai anakan ikan yang disebut dengan larva. Larva ini ada 2 jenis, ada prolarva dan postlarva. Untuk prolarva, nah dia berbeda dengan postlarva ya. Prolarva itu dia masih mempunyai kantung kuning telur seperti ini. Jadi ini ada ikan, ada larva ikan, kemudian dia masih ada kantung kuning telurnya. Tubuhnya belum sempurna dan kadang terbalik karena minyak pada kuning telur. Jadi minyak pada kuning telur ini kan banyak gitu ya, sehingga kalau kita sementara kita tahu kalau minyak dengan air tidak bisa bersatu, minyak berat jenisnya lebih rendah daripada air sehingga dia akan berada di atas. Nah, ketika di atas kadang si ikan ini dia berenangnya terbalik, jadi seperti tidur gitu ya, karena minyak ini dia membuat si ikan menjadi berenang terbalik gitu, mengambang di atas. Nah, kemudian setelah itu dia akan menjadi pos larva di mana tidak ada kuning telur, sudah habis. Nah, ternyata kuning telur ini selama dia belum bisa mencari makan, dia akan memakan kuning telur tersebut untuk keberlangsungan hidupnya sampai kemudian tidak ada kuning telur lagi dan sudah tubuh dan organ mulai berkembang sehingga dia bisa mencari makan kayak gitu ya. Sampai akhirnya menjadi ikan yang juvenile dan dewasa. Sekian materi mengenai awal daur hidup ikan. Semoga bermanfaat, semoga kalian tertarik dengan materi ini. Itu saja bisa saya sampaikan. Oke, tapi sebelum itu ada tugas individu. Ini lihat ada nomor 2, 3, dan 4. Ini ada soalnya. Yang pertama jelaskan yang kedua, jelaskan bagian-bagian telur sebelum dibuahi dan sesudah keluar dari induknya. Yang ketiga, jelaskan pengelompokan telur berdasarkan kualitas cangkangnya. Yang keempat, bagaimana kerja zat-zat kimia yang dihasilkan telur dan sperma pada saat proses pembuahan. Itu nanti dijelaskan ya. Oke, bagaimana mekanismenya seperti ini. Oke, mekanisme tugasnya yang pertama, tugas merupakan tugas individu, jadi teman-teman di sini harus mengerjakannya sendiri, tidak berkelompok. Kemudian yang kedua, tugas ditulis tangan dan digambar sendiri. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan tadi yang memerlukan gambar itu ditulis tangan dan digambar sendiri ya. Kemudian yang ketiga, tugas dikerjakan di kertas folio bergaris, berikan keterangan nama, NIM, kelas, dan judul tugas yang merupakan awal daur hidup ikan. Nah, soal ditulis ulang kembali, biar saya nanti nggak repot periksanya ya. Kemudian hasil tulisan kemudian di scan atau foto dan kirim dalam bentuk PDF ke email saya dengan subjek iktio, daur hidup, dan nama. Seperti biasa, jadi seperti yang tugas review film kemarin ya. Kemudian pengumpulan tugas maksimal 28 April 2020. Berarti 1 minggu plus 1 hari pengerjaannya ya. Oke, saya harap kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya tunggu di email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.